Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita setiap saat bukan hal yang baru soal menerima dan memberikan nasihat. Saya percaya setiap orang tua sudah pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Dan saya juga percaya bahwa setiap orang, entah dia pendeta, penatua, orang tua, sudah pasti pernah menerima nasihat. Nasihat tentu diberikan untuk mengarahkan kehidupan orang untuk lebih baik. Nasihat diberikan untuk membuat orang mengerti jalan-jalan kehidupan, sehingga hidupnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tentunya menjadi berkat, bermakna, berguna. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana sebuah nasihat praktis yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Melalui tulisannya, Paulus menasihati mereka supaya kehidupan orang-orang percaya yang ada di sana menjadi kehidupan yang benar-benar berbeda dari dunia ini, tetapi menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengajak dan juga Paulus mengajar supaya kehidupan Kristen itu senantiasa kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Apa yang dikatakan Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sana? Apakah Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya itu untuk menjadi mati martir? Atau orang percaya itu harus mencambuk dirinya sebagai persembahan? Tentu yang dimaksudkan oleh Paulus tidak demikian. Tapi apa
yang dimaksudkan oleh Paulus mempersembahkan tubuh kepada Allah. Yang dimaksudkan bahwa setiap orang yang percaya menyerahkan tubuhnya, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan perkataannya, menyerahkan pikirannya, menyerahkan perbuatannya, dan menyerahkan seluruh kemampuannya, bahkan kegiatannya, itu kepada Allah. Itu menjadi persembahannya. Nah, mempersembahkan tubuh secara total, itulah yang pertama sekali dan yang paling utama yang harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi, tidak ada persembahan yang lebih baik yang diinginkan oleh Allah selain daripada mempersembahkan tubuh itu sendiri. Mempersembahkan tubuh berarti seluruh kehidupan kita, seluruh perkataan kita secara totalitas kita harus berikan untuk pekerjaan dan kemuliaan Allah. Tidak setengah-setengah. Ada banyak orang sekarang ini Bapak Ibu, dia mempersembahkan katanya segala sesuatu tapi dengan setengah-setengah. Nah, hal yang berikut yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu bahwa tubuh kita ini menjadi kurban yang sangat baik yang harus kita berikan sepenuhnya kepada Allah. Banyak orang sekarang berpikir kalau sudah dia memberikan persembahan yang besar, itu sudah berkenan kepada Allah. Kalau sudah membangun gereja, itu sudah berkenan kepada Allah. Bukan demikian yang dimaksudkan. Kalau hidup kita belum secara total kita berikan kepada Allah, walaupun persembahan kita sangat banyak, itu tidak berkenan kepada Allah. Bukan soal ukuran pemberian yang nampak yang diinginkan oleh Allah, tapi yang diinginkan oleh Allah, bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh kita berikan untuk pekerjaan Allah. Nah, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, Paulus juga katakan, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Nah, jangan serupa dengan dunia. Seperti apa sebenarnya dunia yang dimasukkan di sini? Artinya Bapak Ibu, dunia ini juga kalau soal menolong bisa juga. Dunia ini juga kalau soal ibaratnya memberi bisa juga. Tapi bagaimana orang yang percaya supaya dia tidak serupa dengan dunia ini? Berarti dia tidak hanya menolong karena mendapatkan sebuah penghargaan, tapi dia menolong oleh karena Kristus yang mendorongnya, Kristus yang menggerakkannya, Kristus yang membuat dia memampukannya untuk menolong orang lain. Sehingga fokusnya di dalam menolong itu bukan mendapatkan penghargaan dari orang, tapi fokus dalam hal menolong itu bagaimana Kristus yang dia pertunjukkan di dalam segala karya pertolongan yang diberikan. Secara sederhana, dia menolong hanya karena kasih Kristus yang bekerja baginya. Walaupun memang kita melihat di dalam zaman sekarang ini Bapak Ibu, sangat banyak orang-orang ya kita bilanglah bisa menolong dan sebagainya. Tetapi di satu sisi dia juga merongrong di sana. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini mau mengatakan kepada kita supaya zaman di mana kita berdiri, di mana kita ada, di mana kebenaran dianggap menjadi sebuah lelucon, kita mau hadir di sana, mau menunjukkan lelucon itu yang tanda kutip yang dipikirkan orang, kita mau membuktikan itu bukan lelucon.
Kalau orang enggan untuk menolong secara ikhlas, tapi kalau orang percaya harus enggan melakukan hal yang tidak benar. Harus ringan tangan di dalam memberikan yang baik. Maka dengan demikian menjadi perubahan-perubahan yang tampak dan yang nyata yang harus kita pertunjukkan di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan tema kepada kita pada saat ini, yaitu memuliakan Allah dengan harta dan tubuh, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang pertama dan orang-orang utama di dalam memberikan karya yang baik sebagai pengaplikasian karya keselamatan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi sebagai kesimpulan daripada khotbah ini. Seorang raja memberikan sebuah sayembara. Dia katakan, aku akan memberikan hartaku kepada orang yang mau, yang mampu, dan yang memberikan persembahan yang terbaik. Nah, lalu berita sayembara yang disampaikan oleh raja ini sampai ke seluruh penjuru kekuasaan raja tersebut. Nah, orang pertama datang, dia memberikan lembu yang sangat banyak, kuda yang sangat banyak, dan emas yang sangat banyak. Karena dia berpikir, nanti akan dikembalikan kepadaku ketika aku menjadi pemenangnya. Orang yang kedua juga demikian. Dia memberikan sawahnya, dia memberikan ladangnya, dia memberikan segala sesuatunya. Dengan berpikir juga, nanti aku akan menerimanya kembali, lebih daripada itu. Dan orang yang ketiga demikian. Tetapi ketika sayembara itu disampaikan, ada seorang pemuda yang dalam benaknya tidak ikut ambil andil di dalamnya. Dia hanya menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan dia supaya setiap orang yang memberikan persembahan ini tidak kecewa. Maka si pemuda itu setiap orang yang datang, dia kumpulkan semua, dia aturkan semuanya, dia tempatkan semuanya. Dari pagi, siang sampai malam terus secara total dia melayani raja itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun sebenarnya pemuda itu dia tidak kenal raja itu. Maka setelah hari penentuan yang menang, semua berharap untuk menang. Tetapi pemuda tersebut masih terus mengerjakan pekerjaannya, membersihkan tempat duduk, membersihkan tempat tempayan-tempayan dan lain sebagainya. Maka raja mengumumkan siapa pemenangnya. Dan raja akhirnya memanggil pemuda tersebut. Pemuda tersebut datang dengan ketakutan. Dia berpikir bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi raja katakan, hai pemuda, engkaulah pemenang daripada sayembara ini. Lalu orang-orang yang memberikan persembahan yang banyak tersebut langsung protes. Kenapa bisa dia? Apa yang sudah dipersembahkan? Dia hanya pemuda desa yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya tahta. Dia tidak mempersembahkan apa-apa. Tapi apa yang dikatakan oleh raja? Dia katakan, dia mempersembahkan dirinya secara totalitas di dalam sayembara ini. Bahkan ketika kalian duduk untuk menerima mendengarkan pengumuman, dia masih tetap bekerja dengan baik. Karena yang kuharapkan bukan soal harta pemberian kalian, tapi bagaimana kalian sungguh-sungguh melayani
aku sebagai raja kalian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini menjadi sebuah perenungan yang baik bagi kita. Bagaimana setiap orang yang percaya mau diajak untuk senantiasa mempersembahkan dirinya, hidupnya kepada Allah. Pagi, siang, malam. Tanpa henti. Karena yang dikehendaki oleh Allah, orang percaya senantiasa mempersembahkan hidupnya. Karena hidup kita adalah milik Allah. Dan karena hidup kita adalah milik Allah, maka segala pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk sabdamu yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan, hidup kami persembahkan sepenuhnya secara totalitas kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak serupa lagi dengan dunia ini. Tapi hidup kami sudah dibaharui oleh kasih karunia yang telah Engkau nyatakan dan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.